Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kajian Ramadan pada hari ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 oleh Ustadz Saiful Fa'i dan sari tilawah Saudari Zuhaila Sarah Nasution. Kami persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena Bapak Ustadz sudah hadir bersama kita di sini, langsung saja kita memasuki acara inti, yaitu tausiah yang diakhiri dengan doa oleh Ustadz Ahmad Zaki Mirza. Kepada Bapak Ustadz, dengan hormat, waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa-rasanya tidak ada kalimat
untayan kata, rangkaian ucapan yang paling pantas untuk kita persembahkan kepada Allah selain kalimat alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Hamba-Mu, kami para pendosa ini yang setiap hari masih berat untuk lepas dari maksiat, belum pernah bisa lepas dari khilaf. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan titipan jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, yang tidak lain semua itu Engkau berikan adalah kesempatan untuk kami selalu mengingat Engkau. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Karena Bapak Ibu, kalau mau jujur, kita ini sebagai anak masih sering melawan sama orang tua. Betul ya Bu? Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami. Betul? Betul. Sebagai suami, bapak-bapak masih sering bohong sama istri. Betul Bu? Ini senyumnya dalam ini Pak. Apapun dosa dan khilaf kita, innallaha ghafurur rahim. Allah bukan hanya mengampuni, tapi Allah terus mengasihi dan menyayangi. Alhamdulillah, ada satu sosok yang kehidupannya paling pantas untuk kita contoh, untuk kita teladani. Di saat yang serba digital ini Bapak Ibu, kita ini bingung mau nyari sosok yang bisa kita teladani siapa. Ngelihat di sosmed kayaknya artis dan pasangan serta keluarganya kayak sakinah gitu Bu ya. Di sosmed, di postingan Instastory, feed, Facebook, TikTok, seolah-olah kebahagiaan itu diukur dari sosmed. Padahal kan belum tentu Bu ya, belum tentu. Dan ternyata subhanallah, sosok yang paling pantas untuk kita contoh, tidak ada aibnya, tidak ada kurangnya, paling amanah janjinya, paling mulia akhlaknya, paling manis kata-katanya. Beliaulah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita kalau mau jujur lagi dengan Rasulullah ini bedanya cuma sedikit Pak. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Apa orang Medan bilang tidur apa Bu? Hah? Modop. Itulah modop. Rasulullah sedikit modop, kita sedikit-sedikit modop. Rasulullah sedikit bicara, ibu-ibu sedikit-sedikit gosip. Gibah namanya juga gosip, digosok makin sip. Paham itu. Apalagi gibah zaman sekarang Bu, ini banyak gibah yang syar'i. Ngomongin besti, ngomongin tetangga, tapi pakai kalimat subhanallah ya, tetangga kita itu loh yang sebelah, ya Allah, ada ya Allahnya Bu, tapi ujung-ujungnya gibah lagi. Ini maaf Ibu yang tersinggung, maaf ya, saya memang sengaja nyindir Bu. Jadi ya itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul ayahanda ibunda semua di dalam rangka ini. Saya belum sempat lihat temanya, Ramadan sarana membersihkan diri dan mempererat ukhuwah. Kemudian kita ada di acara apa nih Pak? Masjid Nurul Ardi, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, di kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan semuanya sehat Ibu ya, berkah dunia akhirat,
Yang belum haji saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ada di sini yang belum haji? Boleh angkat tangannya Pak? Semuanya ternyata ya. Saya juga bingung yang mau berangkatin siapa ini Pak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa hadir di bulan Ramadan. 2 hari yang lalu Bapak Ibu ada emak-emak ini berselisih, bekelahi. Apa orang Medan bilang itu bekelahi? Begaduh. Itu dia. Saya banyak dapat kosakata baru ini. Yang saya tahu di Medan ini yang paling aneh itu kalau bilang motor kereta. Betul ya Pak? Pernah teman saya waktu kuliah di Mesir Pak, di Kairo, kami sama-sama pulang, dia telepon, datanglah ke Jakarta, saya jemput ke bandara. Dia bilang apa? Bro, anterin gue mau nyari aksesoris kereta. Saya bingung Pak, seumur-umur belum ada toko yang jual aksesoris kereta. Saya pikir itu kereta api. Ternyata motor itu di sini bilangnya kereta. Kalau mobil, mobil. Motor, mobil, motor, kereta. Ini aneh Pak ya. Tapi yang agak heran itu kalau saya ke Pekanbaru Pak. Pekanbaru itu bilang mobil Oto, bilang motor Honda. Honda Pak. Saya pernah dijemput sama panitia, Ustadz saya jemput naik Honda. Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Tulisannya Yamaha. Ternyata apapun merek motor di sana bilangnya Honda. Inilah bahasa Pak. Saya mau bahas bahasa dulu deh. Jadi Pak, dalam bahasa Arab kan istilah-istilah ibadah kita banyak pakai bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu substansi, maksud, tujuan dari sebuah ibadah, dikembalikan dulu ke bahasa aslinya, bahasa Arab Pak. Bahasa Arab ini hebat Pak. Satu-satunya kitab suci yang dengan satu bahasa dan menyatukan semua perbedaan budaya, tradisi bahkan bahasa hanya Al-Quran Pak. Saudara kita umat Nasrani kitab sucinya apa Bu? Injil. Injil Bapak cek. Beda negara, beda bahasa. Injil masuk ke Arab bahasanya bahasa Arab. Injil ada di Inggris bahasanya bahasa Inggris. Injil masuk Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Tripitaka sama, Weda sama, semua kitab suci sama. Beda benua, beda negara, beda bahasa. Tapi Al-Quran Pak, dahsyat Pak. Bapak mau baca Al-Quran di benua mana? Afrika, Bismillahirrahmanirrahimnya sama. Baca di Asia Tenggara sama. Al-Fatihahnya sama. Kok bisa? Ini janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mau merubah huruf Al-Quran pasti ketahuan. Karena hebat Pak Al-Quran ini. Oke, itu tidak kita bahas. Artinya satu-satunya kitab suci di dunia yang menyatukan semua bahasa hanya Al-Quran. Itulah kenapa kalau kita mau tahu maksud dari sebuah ibadah, kembalikan ke bahasa Arab. 2 hari yang lalu Pak, emak-emak begaduh gara-gara update status di Facebook. Yang satu tulis marhaban ya Ramadan, yang satu beda tulisan marhaban ya Ramadan. Mereka begaduh hanya beda huruf. Kata yang Ramadan salah tulis Ramadan, harusnya Ramadan. Kata yang Ramadan salah nulis Ramadan, harusnya Ramadan. Ini 2 begaduh Pak, cuma gara-gara beda don sama dan. Saya bilang
Sudah tidak usah berselisih, kalau dikembalikan ke bahasa Arab aslinya, huruf hijaiyahnya, tulisan Arabnya ro, mim, dot, alif, nun. Setelah dot ada alif, panjang bacanya Ramadan. Apa Bu? Ramadan. Di Indonesia Pak, kita demennya nyimpel-nyimpelin, ngeringkas-ringkasin. Bahasa Arabnya bagus, Ramadan, masuk Indonesia jadi Ramadan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tulisannya RAMADAN tanpa H, Ramadan. Tapi kalau pakai H masih benar. Kalau kembali ke Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ramadan. Jadi saya bilang sama ibu, mau Ramadan, mau Ramadan, itu betul. Tergantung kembalinya ke bahasa apa, kan gitu. Contoh lain, sholat di malam hari adanya cuma di bulan Ramadan, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Sholatnya harus sambil santai, rileks, istirahat, tenang, jangan keburu-buru. Orang Arab bilangnya sholat ini tarawih. Ta, ro, alif, waw, ya, ha. Jadi apa bacanya Bu? Tarawih. Boleh sama-sama? 1, 2, 3. Nah, tarawih, sholat yang santai. Masuk Medan jadi tarawih. Ada yang bilang tarawih, tarawih. Kalau orang Sunda mah tarawih. Di Medan tarawih. Padahal tarawih, maka harusnya mau 11 mau 23 sholatnya harus sesuai dengan makna dan terjemah tarawihnya, santai, jangan buru-buru, rileks sambil dinikmati. Itu maksud sholat tarawih. Di Blitar Jawa Timur Bu, ada yang viral di TikTok, sholat tarawih 23 rakaat 6 menit Bu, viral itu Pak. Itu yang kedengeran imam baca cuma walad dolin, jamaahnya amin aja, walad dolin amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu selesai sholat Pak, kakek-kakek 3 orang encoknya kambuh Pak. Namanya sholat tarawih, tenang santai. Oke, contoh lain lagi, ini bahasa dulu. Sakaratul maut, bahasa Arab, artinya meregang nyawa menghadapi kematian. Sakaratul maut, masuk Medan jadi sekarat. Sekarat itu dari sakaratul maut Pak. Oke, lagi auzubillahi minasyaiton. Syaitan itu bahasa Arab, masuk Medan jadi, tuh apal banget, setan. Jadi kita ini banyak dekat dengan bahasa Arab. Contoh, syaitan itu dari kalimat asli salta, dia menjauh, mengingkari. Jadi yang namanya syaitan itu yang mengingkari kebenaran dari Allah. Oke, sama Pak, ada yang berantem gara-gara begaduh silaturrahim dengan silaturahmi. Kalau balik ke bahasa Arabnya silaturrahim, artinya menyambung cinta dan kasih sayang. Masuk Indonesia jadi silaturahmi. Agama bahasa Arabnya ad-din. Inna dina indallahil Islam. Ad-din agama. Sedangkan agama itu bahasa Sangsakerta, agama. Ini kalau dibahas panjang nanti Pak. Ad-din, maka ad-din karena artinya agama, dipakailah ini untuk nama anak-anak di Indonesia. Ya. Pengantin baru punya anak pertama bahasa Arabnya awalun, anaknya dinamain jadi Awaluddin. Punya anak bungsu, bontot terakhir bahasa Arabnya akhirun, anaknya dinamain Akhiruddin. Lahirnya siang-siang, ada matahari bahasa Arabnya syamsun, anaknya jadi Syamsuddin. Kreatif ya orang Indonesia ya. Lahirnya malam ada bulan bahasa Arab qamarun, jadi ada Komarudin di sini Pak. Komaruddin.
Ada ibu-ibu 9 bulan mau lahiran, maunya ke rumah sakit, keburu pecah air ketuban, masuklah ke dukun beranak, Pak. Ini satu-satunya dukun yang boleh kita datangi cuma dukun beranak, Pak. Masuklah ke dukun beranak, beranak di situ, salah tempat lahirannya, dinamainlah anaknya Salahuddin. Nah, ini bisa-bisaan saya aja kalau ini, Pak. Ada Salahuddin. Tapi lihat deh orang Indonesia, mau namanya Awaluddin, Akhiruddin, Syamsuddin, Komaruddin, Salahuddin, dipanggilnya Udin, Pak. Nama perempuan cantik Maimunah, dipanggilnya Mumun. Ini benteng apa di sini? Oh, Maimun ya. Kalau ini Mumun, Mumun udah jadi nama pocong lagi, Bu, sekarang. Pocong Mumun ya. Oke, ini bahasa. Ini hebat bahasa Arab itu, Pak. Oke, kita bahas Ramadan supaya tahu apa maksud tujuan bulan Ramadan. Bapak Ibu, orang Arab itu kalau melihat benda yang panas tidak bisa dipegang, batu misalnya di tengah gurun pasir, terkena sengatan matahari, kertas nempel kebakar, daun ada di atasnya hangus, kita pegang juga tangan melepuh saking panasnya. Orang Arab bilang apa? Hadzal ramad, ini ramad, panas. Dari situlah awal kata Ramadan. Apa maksud bulan Ramadan? Dengan kaitan panas dan membakar, bulan Ramadan itu sebenarnya bisa membakar semua dosa-dosa kita. Maka ada hadis yang berbunyi di penghujung hadisnya adalah ma taqaddama min dzambi. Dosa yang sudah lewat bisa hilang, bisa kebakar, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Oke, kita bahas masalah dosanya dulu, Pak. Kata sebagian ulama, dosa yang bisa dihapus dengan puasa yang memenuhi syarat di bulan Ramadan itu hanya dosa-dosa kecil, Bu. Dosa besar tetap harus dengan taubatan nasuha. Oke, apa dosa kecil? Tadi gibah, fitnah, gosip, ya Bu ya, bohong yang tipis-tipis, bisa hilang. Apa dosa besar? Zina, mabuk, pulang dari mana-mana jalan sempoyongan gara-gara sebotol minuman. Tapi semua dosa diampuni. Dosa yang tidak diampuni cuma satu, musyrik. Innasyirka lazulmun azim. Dosa paling besar. Musyrik kebagi lagi, Pak. Ada orang yang jelas-jelas menduakan Allah. Ini ada pohon beringin, Pak, besar, contoh. Bapak datang bawa sesembahan ayam bekakak. Tahu ayam bekakak, Bu? Ayam bakar, bawa 2 telur, menyan. Tahu menyan, Pak? Dibakar. Katanya buat si mbah penunggu pohon. Ini jelas-jelas musyrik. Ada menduakan Allah yang tipis banget, Pak. Percaya dengan kekuatan benda sehingga lupa dengan Allah. Misal Bapak pakai cincin, Ustadz, cincin saya ini ada isinya, Pak Ustadz. Ini saya isi, yang isi jin di Gunung Kidul, Pak Ustadz. Ini dahsyat, Pak Ustadz. Ini jimat. Itu dia, jimat. Ini Ustadz, kalau saya gosok-gosok, Pak Ustadz, sambil saya baca mantra, jangankan yang gadis, nenek-nenek nempel, Pak Ustadz. Ini namanya musyrik tipis khafi. Oke. Terlepas apapun dosa yang diampuni, tugas kita hanya berpuasa. Kenapa puasa itu dilakukan oleh umat Islam? Kita lihat sejarah dulu. Di tahun kedua setelah Rasulullah hijrah di kota Madinah, turunlah perintah puasa. Saat itu Bapak Ibu, di Madinah yang hidup bukan hanya orang muslim. Hiduplah orang muslim berdampingan dengan umat Nasrani, umat Yahudi, umat Majusi. Majusi itu asal Persia yang disembah api.
Mereka sudah punya tradisi puasa, Pak. Orang Majusi puasanya 3 hari libur, 2 hari tidak puasa, 3 hari libur. Orang Yahudi sama, dia tidak langsung jos 1 bulan, ada berkala dia libur puasanya. Turunlah perintah dari Allah yang ayatnya kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh puasa berapa lama? Kurang lebih 30 hari, lebih dari 8 jam. Bapak Ibu, Rasulullah itu hidupnya paling sehat, Pak. Bayangkan Rasulullah dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal, ini kitab sejarah Rasulullah. Penulis membahas Rasulullah itu 63 tahun hidup, sakit hanya 2 kali. Berapa tahun Rasulullah hidup, Bu? 63 tahun. Sakitnya hanya berapa kali? 2 kali. Ibu yang sudah kepala 6 sudah berapa kali sakit, Bu? Oh, udah nggak kehitung, Ustadz. Jangankan kepala 6, Pak Ustadz. Zaman sekarang masuk kepala 4, Pak Ustadz. Sholat kesemutan terus, Pak Ustadz. Aduh, asam urat sembuh, kolesterol kambuh, Pak Ustadz. Nih manusia zaman sekarang. Kenapa? Lihat, Rasulullah sarapannya saja sehat, Pak. Rasulullah itu sarapan cuman kurma 3-7 butir, air putih diaduk pakai madu, selesai, Pak. Sampai siang gak makan lagi. Maka pencernaan Rasulullah di pagi hari sehat. Mohon maaf, orang Medan apa sarapannya? Soto, lontong, pagi-pagi. Berapa piring? 2 katanya, Pak. Udah lontong, ayam goreng pula. Tambah apa lagi, Bu? Bakwan 2, tahu. Waduh, Masya Allah. Jam 9 nempel molor. Tidur, kolesterol naik, Pak. Makanya kenapa di usus kita itu banyak sisa makanan yang jadi sampah, menempel dan berkerak. Kalau cuma sampah wajar, ini berkerak, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan treatment satu praktek puasa. Nanti kita bahas, Pak. Urusan makan, apalagi kita laki-laki, Pak, malam, Pak, aduh, jam 10 lewat itu di Jakarta nasi goreng bunyinya dok-dok, makan jam 10. Nanti setengah 12 ada lagi mie bunyinya tek-tek, beda lagi. Jam setengah 1 makan lagi bubur ayam, martabak, apalagi di sini, Bu? Banyaklah pokoknya. Khas Medan tuh apa? Mie ayam, sate Padang. Ada sekarang yang lagi viral tuh mie Pakistan, apa? Mie Bangladesh. Kenapa Pakistan? Itu, Pak. Ini kenapa jadi lapar kita, Bu, ya? Masya Allah, Pak. Perut kita isinya sampah, Pak. 1982 ada sebuah komunitas para dokter di Australia meneliti. Yang diliti satu, mana yang paling sehat dan kenapa setiap agama punya tradisi puasa yang beda-beda. Ditelitilah puasanya orang Yahudi, ditelitilah puasanya orang Nasrani, ditelitilah puasa orang-orang Buddha dan Hindu, juga orang Islam. Ternyata subhanallah, setelah diteliti yang paling sehat puasanya orang Islam. Kenapa? Sampah yang menempel di usus dan dinding lambung dengan obat apapun tidak bisa hilang dengan cepat, dengan kilat, kecuali dengan puasa yang tidak boleh putus setiap hari, paling sedikit 27 hari, setiap harinya paling sedikit 8 jam. Saya ulang, setiap hari paling sedikit 8 jam, tidak boleh putus-putus selama 27 hari. Puasa Ramadan masuk kategori apa tidak? Masuk, Pak. Lebih dari 8 jam, iya. Lebih dari 27 hari, pasti. Subhanallah, dahsyat perintah Allah, ya. Ilmu kedokteran baru membuktikan puasanya sebenarnya sehat, harus bikin sehat puasanya. Cuman yang nggak bikin sehat apanya? Buka puasanya. Masya Allah, susah mengendalikan hawa nafsu, Pak. Di sini buka puasa katanya jam 6 lewat berapa?
31 Pak, 41. Wah, saya rugi banyak nih Pak. Dari Jakarta harusnya jam 6.13 buka, mundur, rugi nih Pak. Kayaknya saya harus buka ikutin waktu Jakarta nih Pak. Pak, jam 6.41 mau buka, jam 6.15, semua di meja ada. Diliatin satu-satu sambil ini, nanti lihat ya azan, awas kamu, ini siap-siap semua. Pak, apa semuanya kemakan? Itulah nafsu. Makanya kata Rasulullah, berbukalah dengan takjil yang manis saja, air putih, kemudian dengan kurma. Kalau bisa di rumah kan seperti itu, beda kalau lagi acara sudah dihidangkan, malah wajib kalau sudah dihidangkan. Sekarang Pak, ya Allah Pak, azan, beduk azan, belum sampai hayya alal falah baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, itu kolak habis 2 mangkok, bakwan 3. Sholat maghrib akhirnya kekenyangan, betul nggak Bu? Dikit-dikit ngantuk, karena kekenyangan. Ini yang membuat berat. Puasanya sudah bagus, tapi subhanallah, cara buka puasanya yang bikin berat Ibu. Ulama zaman dulu itu makannya kalau habis sholat taraweh Pak, baru mereka makan berat. Makanya tarawehnya ringan, 23 rakaat pun nggak ngantuk-ngantuk. Kenapa? Perutnya ini kosong. Maka puasa mengajarkan kita untuk sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara makan saja diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, karena ini sampah Pak, orang yang puasa kan dia membuang sampah. Itu yang tadi dibilang dokter, dia menguap. Jadi kalau Bapak ada kita puasa, mulut kita bicara bau, itu sampah Pak, sedang diproses, namanya dalam ilmu kedokteran detoksifikasi, pembuangan zat beracun dan sampah. Makanya orang puasa pasti mulutnya bau. Tapi kata Rasulullah apa? Yang mulutnya bau nanti di surga diganti dengan wangi Kamboja, kasturi. Ibu mau ke kuburan Kamboja Bu? Diganti dengan wangi kasturi. Ada yang berpikir begini, kalau begitu Pak Ustadz, makin bau mulut kita, makin wangi kasturinya Pak Ustadz. Dia nggak sikat gigi 1 bulan Bu. Ini salah persepsi. Masya Allah, kalau omongin masalah puasa, insya Allah banyak hikmah. Tapi lihat dalam hadis, waqala Nabi, beliau bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa orang yang puasanya ingin diampuni seperti yang kita bahas, syarat dan ketentuan berlaku Pak. Puasanya harus disertai dengan 2 aspek, iman dan ihtisaban. Apa itu iman? Iman tuh gini, saya kasih contoh. Hari pertama puasa, jam 12, setengah 1, lagi panas-panasnya Pak, haus menyengat, perut lapar. Sholat zuhur, kita wudhu di masjid, sebelah-sebelahan sama temen. Pas mau kumur-kumur, itu air kita tangkap dengan 2 tangan, masuk ke mulut, kumur-kumur, yang keluar 2 tetes. Menang banyak Pak, walaupun air mentah. Kira-kira besti yang wudhu di sebelah ngelihat apa enggak? Enggak. Siapa yang maha melihat? Kita dan Allah. Itulah iman. Kita lagi diajarin sama puasa, dimanapun kalian berada, ada manusia, tidak ada manusia, Allah maha melihat. Contoh lain, ibu suami pulang kerja, celana digantung di belakang pintu, suami kamar mandi. Maksud ibu baik, celana mau ditaruh di tempat baju kotor, nggak sengaja dompetnya jatuh. Ibu buka, ada uang di dalamnya 320.000. Berapa Bu? 320.000. Jujur, kalau ibu mau niat ambil, yang ibu ambil yang 300 apa yang 20? Pasti yang 300. Tanggung Ustadz yang 20, mendingan dosa-dosa sekalian gitu kan.
Suami nggak lihat, Allah melihat. Itu iman. Begitu juga dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Engkau tidak yakin melihat Allah, yakinlah Allah yang melihat engkau. Itu fungsi puasa, Pak. Apa ihtisaban? Ihtisaban itu artinya tidak mengharap apa-apa kecuali lillahi ta'ala. Dia ikhlas, namanya ihtisaban. Tapi ihtisaban ini satu akar kata, Pak, dengan hisab. Hisab itu artinya menghitung. Makanya Bapak Ibu kalau belajar di pesantren, ilmu matematika namanya ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Ini satu akar kata dengan muhasabah. Ibu kalau pernah dengar muhasabah, itu namanya mengevaluasi diri, menghitung-hitung diri sendiri. Itulah disebut dengan muhasabah. Maka orang yang berpuasa, dia belajar untuk merasa diawasi, dinilai, dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ihtisaban, dia menghitung diri dia sendiri, nggak pernah sibuk dengan urusan orang lain, Bu. Ini paling berat. Makanya kenapa dengan kita berpuasa ada sholat tarawih, ada tadarrus, ada i'tikaf, itu dalam rangka supaya kita banyak menyelami diri sendiri. Puasa itu mengajarkan kita 3 hal: tahu diri, rendah hati, ingat mati. Apa, Bu? Tahu diri, rendah hati, ingat mati. Tahu diri, Pak, apa yang kita makan itu nggak selamanya di dalam perut, Pak. Kita makan hari ini, besok pagi dia sudah keluar, sudah selesai. Ikhlas kita lepas dia. Ku lepas engkau dengan bismillah, tak akan kuikuti kemana engkau lari. Selesai. Ikhlas kita. Apa yang kita kenakan, kita tanggalkan. Itulah hidup. Jadi puasa ini mengajarkan, ya Allah, kita ini nggak punya apa-apa. Ibu baru berhadapan dengan lapar dan haus saja, kita sudah merasa lemah. Bagaimana suatu saat kita berhadapan dengan sakaratul maut? Oh, dahsyat, Pak. Makanya Bapak kalau ke ruang OGD atau ICU, Pak, saya pernah, kakek saya waktu sakit 2 hari sebelum meninggal, dia selalu bilang apa? Haus, kering, haus. Itulah kenapa kita diajarkan untuk lapar dan haus. Karena orang yang sakaratul maut, banyak ulama yang mencatat dia akan berhadapan dengan rasa lapar dan haus yang paling dahsyat, yang tidak pernah dialami sepanjang hidup. Makanya lihat kalau orang di ruang ICU, Pak, udah lapar, iya, dia udah nggak bisa ngomong, ya Allah, berat, Pak. Suatu saat kita akan berhadapan dengan 2 rasa itu, lapar dan haus. Bapak Ibu yang berbahagia, maka ihtisaban itu artinya banyak-banyak mengoreksi diri sendiri. Apa amalan hati di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan? Ini 1, kata Rasulullah, amalannya silman kotoaka, sambung silaturahim dengan yang selama ini terputus, musuh bebuyutan. Ibu tahu musuh bebuyutan, Bu? Musuh yang paling kita benci bisa jadi itu awalnya bestie, temen, karena urusan uang. Apa orang Medan bilang uang? Duit, hepeng. Urusan hepeng, begaduh dia, tidak saling tegur sapa. Maaf Bapak Ibu, kita ini tidak boleh mendiamkan sesama muslim berapa hari? 3 hari. Saya kadang merasa lebih dari 3 hari loh, Bu, kalau lagi kesel sama orang. Betul nggak? Saya kalau ibu-ibu mah di sini insya Allah lebih parah kayaknya dari saya. Ya, 3 hari, Pak, kita nggak boleh saling mendiamkan. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Ini hadis pesantren dulu kita belajar. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim saling mendiamkan lebih dari 3 malam, Pak. Jadi amalan bulan Ramadan kalau ibu mau dapat berkah, 1, sambung silaturahim dengan yang selama ini teman kita bermasalah dan paling kita benci.
Saking bencinya, Ustadz, tetangga saya Ustadz, saya udah nggak mau lihat wajahnya Pak Ustadz. Haram jadah lihat wajahnya. Waduh, berat, sampai ada haram jadah. Saya nggak mau lihat wajahnya Pak Ustadz. Pokoknya kalau Ustadz ketemu sama dia, salam Ustadz dari saya, bilang ke dia sampai ketemu di padang mahsyar. Waduh, berat Pak, mending di padang Sidimpuan Pak. Di padang mahsyar masih jauh dan lama Pak. Pak Ustadz, saking benci saya sama dia, kalau dia lewat jalan besar, saya lewat jalan kecil Pak Ustadz. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan Ustadz. Dia motong jalan, saya lewat pinggir sungai Pak Ustadz. Dia lewat pinggir sungai, saya berani nyebur sungai Pak Ustadz. Untuk apa hidup yang sekali tapi diisi dengan benci dan iri dengki? Betul nggak Bu? Dua orang begaduh, dua orang berselisih, masing-masing mencari mana yang salah, mana yang benar, dijamin tidak ada yang mau ngalah. Pasti Pak. Sekali lagi, dua orang berselisih, masing-masing sibuk mencari mana yang salah, mana yang benar, dijamin tidak ada yang mau ngalah. Lalu kata Rasulullah, di antara dua orang yang begaduh, mana yang Allah berikan surga dan berkah? Alladzi yabda'u bis salam. Datang duluan ngucapin salam sama musuhnya, entah dia benar dia salah, dia singkirkan rasa itu, dia luaskan hati, dia besarkan jiwa, dia ambil tangan, dia jabat, maafkan saya karena Allah. Dahsyat Pak, berkah buat dia, kemudian rontok semua dosa-dosanya. Dahsyat. Susah, berat Pak Ustadz. Apalagi Bu, kita kalau mau minta maaf sama orang Bu, nih di dengkul kita ada gengsi, di pundak ada sombong, di kepala ada angkuh. Saya yang benar, kalau bukan dia minta maaf, tiada maaf bagimu. Berat ya Pak Ustadz. Itulah kenapa hadiahnya surga, karena berat. Kalau ringan hadiahnya magic combo sama mesin cuci. Makanya disuruh nyambung silaturahim. Apa hina orang yang datang minta maaf? Wal afina anin nas? Enggak. Justru orang yang minta maaf dia mulia di mata Allah. Berat Bu ya. Kita ini ada gengsi, apalagi kalau kita atasan sama bawahan. Aduh Pak Ustadz, berat. Gimana caranya bawahan harus minta maaf sama atasan? Ini amalan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, lebih berat. Kalau amalan yang pertama kita datang, luaskan hati, besarkan jiwa, minta maaf terlepas kita salah atau benar. Yang kedua, amalan hati di bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah apa? Kita berbuat baik sama orang yang tidak pernah baik sama kita. Waduh, berat lagi nih. Berbuat baik sama orang yang tidak pernah baik dengan kita. Dengan bahasa yang gampang, kita berbuat baik sama orang pelit. Apa orang Medan bilang pelit Bu? Sama, pelit ya. Berbuat baik sama orang pelit berat Bu, ya Allah. Makanya supaya Ramadan ini kita dibukakan pintu berkah, Ibu pulang dari sini sampai kamar, ambil kertas, catat pakai pulpen, list daftar siapa aja yang pelit. 1, 2, 3. Ada skala prioritas. Yang nomor 1 nih yang paling pelit sekecamatan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya bingung mau nyatet orang pelit, kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena saya kayaknya yang paling pelit Pak Ustadz. List nama. Yang nomor 1 yang paling pelit sekecamatan Pak Ustadz. Ibu tahu kalau semua dosa-dosa ibu ingin digugurkan, besok ibu datangi rumah orang pelit, ibu bawa hadiah. Martabak 2 dus, bawa modal, bawa biskuit kongguan, kalau bisa yang betul-betul dalamnya biskuit original, jangan hanya gambarnya saja di kaleng, tapi pas dibuka isinya rengginang atau kerupuk atau opak. Itu ada juga sering yang nipu tuh kaleng Astor tuh Bu ya, kan gambarnya coklat ya. Pas kita buka, oh kaleng munafik itu. Ternyata gambar dengan isi tidak sesuai. Ibu datang bawa martabak 2 dus, bawa makanan, ketok pintu orang pelit.
Assalamualaikum, orang pelit keluar. Waalaikumsalam. Ibu sampein hadiah, Bu, ini hadiah dari saya. Ibu kan pelit, Bu. Nggak usah diomongin. Kalau ibu nyampein dia pelit berarti ibunya julid, kan gitu. Udah kasih hadiah, Ramadan Karim, mudah-mudahan berkah, Ramadan ini penuh dengan ampunan, maghfirah dan lain sebagainya. Ini amalan yang kedua, baik sama orang pelit. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa orang pelit itu kok hidupnya semakin sulit? Gini kuncinya. Nggak pernah saya dengar ada orang sedekah hidupnya sengsara, nggak ada, Pak. Orang sedekah itu pasti hidupnya banyak bahagia. Kenapa bahagia? Bahagia tidak bisa diukur dengan harta. Bahagia tidak bisa diukur dengan materi. Bahagia itu diukur dengan hati masing-masing. Itu bahagia. Apa ibu berpikir laki-laki yang tinggal di rumah serba bertingkat, mobilnya semua mengkilat, uangnya berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, kadang jumlahnya sampai, itu dia. Apa itu ukuran bahagia? Belum tentu. Rasulullah ditanya, Ainal hasana ya Rasulullah, di mana bahagia? Kata Rasul, bahagia hahuna, di dalam hati, Ibu. Makanya bahagia itu nggak bisa diukur, Bu, dari casing. Kita ngukur bahagia orang dari postingan sosmed. Oh, kalau kita lihat postingan sosmed orang, kita kepo, di scroll gitu ya. Kok lama-lama lihat orang hartanya lebih banyak, kok lama-lama badan kita meriang semua ya. Bu, bagaimana hidup nggak sengsara, bagaimana badan nggak pada pegel, tahu pegel? Badan nggak lemes-lemes, bagaimana nggak lemes-lemes badan kita? Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Tetangga ganti kereta, dia ganti dokter, nggak enak, Bu. Saya mah hidup sudah di fase apa adanya saja sekarang, mau kemana kita? Kata Allah, fa aina tadhhabun. Orang yang sedekah itu, Bu, kenapa dia hidupnya bahagia dan merasa cukup? Karena orang sedekah banyak didoain orang. Itu kuncinya, Pak. Sekali lagi, orang sedekah itu banyak didoain orang lain. Karena dia nyenengin hati orang. Gini deh, contoh, ibu pulang dari sini sama suami, dikasih uang nih, nggak tahu nih, nggak ada hujan, nggak ada petir, tiba-tiba jebret 15 juta. Walau cuma mimpi, 15 juta. Kira-kira suami ibu yang ngasih uang, ibu sumpahin apa ibu doain? Doain. Kan nggak mungkin ada suami ngasih uang ibu sumpahin, pasti didoain. Itulah the power of doa. Kenapa ada istilah the power of doa? Gini, ibu naik kereta, parkir di supermarket. Biasanya kalau ibu bayar parkir berapa naik kereta? 2.000 ya? Sama kayak di Jakarta. Sekali-kali pernah nggak ibu lebihin bayar parkir? Pernah, itu pun setahun sekali, Ustaz. Pas lebaran Idul Fitri. Karena baru dapat angpau. Lebihin tukang parkir. Bapak Ibu biasa kasih 2.000. Kali ini Bapak Ibu kasih 20.000. Harusnya kembali berapa? 18.000. Sudah mau dikembalikan sama tukang parkir. Kata ibu, ambil Pak, hadiah dari saya. 18.000 buat kita kecil, tapi bisa jadi buat tukang parkir besar. Karena dia ingin beli obat generik buat istri yang sudah panas badannya 3 hari 3 malam tidak turun-turun. 18.000 kecil buat kita, buat orang lain tukang parkir besar. Bapak tahu, ketika dia terima 18.000, ya Allah, hatinya begitu bahagia. Terucaplah dari lisannya apa? Ya Allah, Bapak biar sehat, Bapak panjang umur, diselamatkan dari bahaya. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu doa dari mulut siapa yang Allah terima. Betul nggak? Bisa jadi bukan dari mulut seorang ustadz, bisa jadi bukan dari mulut seorang kiai. Karena kesolehan tidak bisa diukur dari pakaian. Apa ibu pikir baju koko itu ukuran soleh seorang ustadz? Bukan. Betul nggak, Bu? Namanya baju koko.
asalnya dari Cina, temennya baju cicinya bangkrut, kokonya laku sampai sekarang. Apa ukuran kesolehan dari sorban kayak saya? Enggak. Semua orang bisa pakai sorban, zaman sekarang pakai sorban semua. Ustadz pakai sorban, kiai pakai sorban, vokalis band pak sekarang pakai sorban pak, vokalis band manggung pakai sorban, pemburu hantu pakai sorban pak, dililit di sini pak, itu lebih gede pak dari ban kereta itu pak. Apa itu ukuran soleh? Bukan, Allah yang nyampein, bukan saya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hati dan perbuatan baik. Sayangnya hati dan perbuatan baik tidak diukur dari packaging dan bungkusannya. Jadi kita nggak pernah tahu doa dari siapa yang Allah ijabah. Bisa jadi dari tukang pungut sampah, bisa jadi dari orang gila, kita nggak pernah tahu. Sekarang ini pak, kita ini sering ketipu sama casing ya. Ibu pilih mana? Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Ah, udah lapar dibikin pening pula. Mana yang halal? Minyak onta cap babi apa minyak babi cap onta? Minyak onta cap babi. Gambarnya doang babi, isinya onta. Minyak onta. Kenapa isinya onta? Sama kayak gini. Pilih mana yang benar nih, mana yang betul-betul di mata kita adalah orang yang bijak, orang pinter tapi nggak bener, apa orang bener tapi nggak pinter? Ah, penting lagi. Masih mending orang bener walaupun nggak pinter, masih jujur pak, daripada orang pinter nggak bener. Nih permainan kata-kata, hati-hati kejebak. Ibu lebih pilih mana? Punya teman yang ibu suka, merasa pintar apa pintar merasa? Pintar merasa. Kalau orang merasa pintar artinya sombong. Hati-hati kejebak dengan casing zaman sekarang ibu ya. Tukang parkir dilebihin 18.000, dia ngedoain bapak biar bapak selamat ya. Allah ijabah. Karena kita ketipu dengan penampilannya, kaosnya compang-camping, celananya bolong-bolong. Padahal bisa jadi di pojok supermarket dia punya sarung sejadah, baju koko, kopiah yang dia pakai setelah dia wudhu, setelah azan berkumandang. Dia pojok di pojok itu dia sholat, setiap sholat 5 waktu tanpa ada orang yang tahu. Ini kekasih Allah yang casingnya dalam bentuk tukang parkir. Bapak kasih 18.000, dia berdoa cash on hand. Ibu misalnya ngasih 18.000 sama tukang parkir bilang mudah-mudahan ibu selamat. Ibu di jalan, pak mohon maaf pak, namanya emak-emak ini kan ras paling kuat di atas bumi pak. Wahai kita para laki-laki, kalau sudah ketemu makhluk yang satu ini di atas kereta metik pak, sarung tangannya rainbow pelangi pak, kacamata lebih gede dari kaca spion pak, itu perpaduan antara ungu, pink dan oranye. Ah, lebih baik kita ngalah pak, cuman makhluk ini satu-satunya yang sen kanan belok. Ah, ini dia pak, dahsyat ini makhluk pak. Bapak ibu yang berbahagia, ibu sudah didoain sama tukang parkir naik kereta biasa, emak-emak pak, yang lain ngantri, ini main serobot. Tahu serobot bu? Nggak ngantri, masuk paling depan. Yang lain ngeliatin, cuek aja, kacamatanya gede. Tiba-tiba ada musibah, truk di belakang, seperti kejadian di pintu tol Ciawi belum lama, ingat pak ya, viral. Itu ada truk remnya blong, beberapa mobil yang lagi ngantri mau bayar tol itu keseret semua, meninggal pak. Misal kejadiannya sama, itu kereta-kereta di samping ibu, mobil semua keseret, truk semua terlindas, meninggal, ada yang luka parah. Ibu bengong sendiri. Tahu bengong bu? Apa bengong tuh? Melamun. Ibu kaget, loh yang lain meninggal, yang lain keseret sama truk, yang lain keseret sama mobil, ibu sendiri selamat. Padahal itu truknya udah di depan mata.
jaraknya cuma 5 cm antara stang kereta dengan truk ibu. Ibu tahu 5 cm yang membuat ibu selamat itu hadiah dari Allah. Bisa jadi lewat mulut doanya siapa tadi? Tukang parkir, Pak. Cash on hand. Kata Allah, terima kasih engkau sudah bahagiakan kekasihku tukang parkir. Nih tabunganmu aku kasih langsung sekarang, aku selamatkan engkau nyawamu. Subhanallah. Bapak Ibu, saya cuma mau bilang, berbuat baiklah terhadap siapapun, jangan pandang bulu kepada siapapun. Maka amalan berikutnya setelah kita sambung silaturahim, yang pertama terus baik sama orang pelit. Yang ketiga ini lebih berat, Pak. Wa'fu amman zolamak, maafkanlah orang-orang yang selama ini menzolimimu, menyakitimu, mengkhianatimu. Berat Ustadz, makanya harus latihan. Ikhlas itu nggak ringan ibu. Orang ikhlas itu udah nggak peduli apa kata netizen. Netizen itu kan prinsipnya maha benar, netizen dengan segala komennya. Ibu kalau stres sama netizen buat apa, Bu? Saya kalau update status di Instagram nggak pernah saya bikin pusing komen netizen. Kenapa? Kalau dipusingin satu-satu, Bu, migrain kumat, Bu. Jadi hidup itu ya apa adanya saja. Let it flow, kan? Mengalir dan berjalan apa adanya. Wa'fu amman zolamak itu maafkan orang-orang yang pernah menzolimimu. Kita, Bu, kalau hidup dengar apa kata orang stres loh, Bu. Ada 2 orang, bapak sama anak, punya unta. Untanya nggak dinaikin, diseret-seret. Tahu diseret, Bu? Dituntun. Lewat kampung, orang kampung bilang apa? Tuh lihat bapak sama anak punya unta nggak dinaikin. Nggak ada otaknya mereka. Bapaknya dengar, kata bapaknya, nak, kita diomongin tetangga, biar bapak naik, kamu yang nuntun. Bapaknya naik, anaknya nuntun. Apa kata orang sekampung? Lihat bapak tidak sayang sama anak. Anaknya disuruh nuntun, dia enak di atas onta. Kata bapaknya, tukar posisi. Anaknya naik, bapaknya nuntun. Orang kampung bilang apa? Tuh anak tidak ada adabnya sama bapak. Masa bapak di bawah disuruh nuntun? Akhirnya karena mereka bingung, Pak, itu onta dinaikin bareng-bareng. Apa kata orang kampung? Lihat bapak sama anak tidak punya rasa pri keontaan. Begini salah, begitu salah, Pak. Ujung-ujungnya tahu itu onta digendong bareng-bareng, Pak. Itulah manusia serba salah. Selalu mendengar apa kata orang. Pak, hidup ini mah jalani saja lillahi ta'ala, ikhlas. Pertanyaannya, apa itu ikhlas? Makanya kan ada ihtisaban tadi. Ikhlas itu contohnya gini, ini gampang banget, Bu. Ini gula. Orang sini bilang gula apa? Sama. Ini gula, ini teh. Gulanya diaduk ke teh, Pak. Tehnya dibilang teh apa? Teh manis. Yang bikin manis siapa? Disebut nggak gulanya? Nggak. Gula ikhlas. Nggak marah dia, nggak merajuk dia. Oke, ini gula, ini kopi. Pas di belakang udah disiapin tuh, Bu. Ini gula diaduk ke kopi. Kopinya jadi kopi mantap. Oh, kopinya mantap. Yang bikin mantap siapa? Gula. Gula nggak disebut lagi, Pak. Dia tidak sedih, Pak. Ini gula, ini terigu, diaduk-aduk jadi adonan, masukin ke oven, keluar jadi kue, tengahnya bolong, namanya donat. Donatnya dibilang lezat, yang bikin lezat padahal gula. Apalah arti donat tanpa gula? Gula nggak disebut lagi, dia ikhlas, nggak merajuk. Ada kakek-kakek ke rumah sakit, diperiksa general medical check up, divonis sama dokter, bapak kena penyakit gula. Kata gula, nasib saya sial amat ya, yang enak-enak saya nggak diajak, giran kakek-kakek sakit saya diseret-seret, Pak. Pertanyaannya, gula kapok nggak bikin teh jadi manis, Bu? Enggak. Gula kapok nggak bikin kopi jadi mantap? Enggak. Gula kapok nggak bikin donat jadi lezat? Itulah ikhlas.
Mau dipuji, mau dimaki, sudah. Show must go on. Kebaikan harus jalan terus. Terserah mau bilang apa. Mau saya dihina netizen, mau saya dipuji, inilah saya. Memang berat, Pak. Nah, itulah kenapa. Gimana sih Pak Ustadz supaya kita pede dengan keikhlasan kita? Kita perlu Allah. Lewat apa? Lewat sholat 5 waktu, Pak. Ada anak kecil bawa handphone tengah malam sendiri, gelap, tidak ada orang, yang dibawa iPhone Pro Max 16, harga 25 juta, sendiri, Pak. Tiba-tiba ada maling, tahu maling, Bu, ya? Ada maling lewat, ngelihat anak kecil bawa handphone, berani nggak ngambil itu handphone? Berani. Ambil handphone, tendang, masuk dia ke selokan, selesai, sudah handphone bawa. Yang salah si maling apa anak kecil? Anak kecil. Kenapa berani keluar sendirian bawa handphone mahal? Tapi di lain tempat, di waktu yang tidak sama, ada anak kecil juga bawa handphone Samsung terbaru harga 30 juta, ditenteng-tenteng, tapi tidak sendiri, bapaknya di belakang ada mantan preman, badannya besar, tegap, bidang dadanya, ini ada roti sejumlah 6 di sini, apa namanya? 6 pack. Kalau saya ini 1 pack, Pak. Tato semua ada, naga, ular sampai cacing lengkap, Pak. Ada maling lewat, berani nggak ngambil handphone itu anak? Tidak. Bukan takut sama anaknya, takut sama siapa? Bapaknya. Seperti itulah kita sebagai anak kecil di bumi ini, Pak. Handphone itu adalah jabatan kita, harta kita, semua titipan yang bersifat dunia. Pak, kita akan takut kehilangan, Pak, padahal pasti bakal ditinggal. Betul nggak, Bu? Ibu setakut-takutnya kehilangan harta, setakut-takutnya kehilangan jabatan, suatu saat juga bakal hilang, pasti ditinggal, atau jangan-jangan mereka yang meninggalkan kita. Kan hidup ini cuma nunggu azan ke azan, Bu. Selesai sholat subuh kita nungguin azan zuhur, selesai zuhur kita nungguin azan asar, terus begitu sampai kapan? Sampai kita diazanin, selesai sudah di alam kubur kita masing-masing. Maka anak kecil yang bawa handphone perlu bapaknya, kita yang menggenggam dunia perlu yang memiliki dunia. Allah lewat apa? Allahu Akbar. Engkau yang maha besar ya Allah, aku lemah ya Allah. Selama-lamanya Presiden Soeharto menjabat hanya 32 tahun, Bu. Tahun 98 di demo, selesai sudah. Tidak ada yang abadi, setiap masa ada manusianya dan setiap manusia ada masanya. Kita tinggal nunggu waktu saja, Ibu, ya. Teman saya 2 hari sebelum Ramadan, Bu, meninggal dunia. 2 hari sebelum Ramadan, badannya sehat, olahraga tiap hari, tidak ada yang kurang, makannya food combining, Bu. Tidur jam 9 malam sudah harus istirahat. Kalau saya lihat ini bakal panjang umur nih orang nih. 2 hari sebelum Ramadan lagi tidur, habis migrain, katanya tumben kok seumur umur baru ini migrain. Dikeroklah, dia tidur, jam 11 dibangun istrinya sudah tidak ada. Ajal tidak pandang usia, Bu. Jadi maksud saya kita perlu Allah lewat apa? Allahu Akbar. Jadi kalau kita yang tidak mendirikan sholat, ya kita yang rugi. Seolah-olah kita terlalu pede dengan diri sendiri, padahal dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Saya tanya sama ibu, ibu sayang nggak sama suami? Setengah hati. Sayang nggak sama suami, Bu? Oke, kalau suami ibu sayang nggak sama ibu? Wih, pede amat nih. Saya tanya lagi, sesayang-sayangnya ibu sama suami, ibu meninggal, mau suami ibu nemenin di kuburan? Pret. Janji dulu sehidup semati, engkau ke laut aku turut, engkau ke gunung aku ikut. Nggak ada, Bu. Tapi perempuan hebat, Pak. Perempuan itu kalau suaminya wafat, dia menangis iya, netesin air mata iya, tapi yakinlah air mata perempuan itu air mata bidadari. Makanya jarang perempuan yang suaminya wafat mau langsung dinikahi lagi, betul nggak? Banyak single parent itu yang 10 tahun, 20 tahun bisa sendiri. Perempuan air mata bidadari, setianya tidak diragukan.
Tapi kalau suami istrinya mati, wafat, meninggal, dia menangis iya, keluar air mata iya, tapi yakinlah air mata laki-laki air mata. Nah itu dia. Buayanya buaya. Ini kenapa ibu kesini, ke situ dong bu. Saya tanya, saya orang Betawi pak. Saya tanya sama orang Betawi, kenapa orang Betawi kalau menikah yang dibawa roti buaya? Betul nggak? Nggak pernah ada orang menikah bawa roti beruang bu. Roti buaya. Saya tanya, kenapa roti buaya? Simbol apa? Buaya itu ternyata binatang paling setia. Dia kawin hanya dengan satu betina. Betinanya mati, dia tidak pernah mau kawin lagi. Tuh buaya, binatang paling setia selama tidak naik ke darat. Wahai yang masih jomblo, kalau mau cari jodoh, carilah di sungai. Mumpung belum naik ke darat itu. Jadi kita ini perlu Allah bu. Bulan Ramadan berlapar-lapar, berhaus-haus, kita nahan syahwat. Dalam rangka apa? Kita perlu Allah. Kan itu semua godaan. Lapar itu ada hawa nafsunya, haus ada hawa nafsunya, syahwat ada hawa nafsunya. Coba ibu, bulan Ramadan hebat. Apa yang halal di hari biasa Ramadan jadi haram loh. Nasi halal nggak? Halal. Tapi kalau lagi puasa siang-siang jadi haram. Kapan halalnya nasi? Habis maghrib. Ikan teri, teri Medan terkenal, halal. Tapi kalau puasa siang-siang haram. Kapan itu teri halalnya? Habis maghrib. Istri sendiri pak, kan halal sebenarnya. Tapi kalau siang-siang lagi puasa haram. Kapan istri kita halal? Habis terawih. Masya Allah pak, waktunya mepet pak, habis maghrib pak, buru-buru amat pak. Bapak tuh kalau mau jawab mikir dulu, ngukur waktu gitu loh pak. Jangan-jangan istri di sini jadi takjil kayaknya nih. Semangat amat, habis maghrib, entar pak habis terawih. Yang halal jadi haram, kembali halal. Itulah Ramadan. Baik bapak ibu, saya cek waktu dulu, jam 6:25. Kira-kira paling tepat jam berapa kita selesaikan sudah dengan doa? 5 menit lagi? Atau betul-betul mau jelang beduk? Gimana pak? Betul-betul jelang beduk, betul-betul disiksa saya di sini ternyata ya. Bapak udah saya tadi sahur lebih awal, bukan ikut bapak, stres perut saya pak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cerita saja. Sahabat Rasul bulan puasa pertama, hari pertama Pak, ada sahabat yang datang. Ya Rasulullah, kata sahabat, kata Rasul, kenapa? Kenapa Mas? Bahasa kita. Ya Rasul, mati saya Rasul, mati saya. Kenapa kok datang-datang tiba-tiba? Mati. Ya Rasul, ini hari puasa pertama saya batal ya Rasul. Gara-gara siapa? Istri Rasul. Siang-siang itu istri saya deket-deket saya terus. Udah saya bilang menjauh, dia deket lagi, menjauh. Muncullah syahwat saya Rasul. Saya tidak kuat, amsyong Rasul. Saya tidak kuat. Ya Rasul, apa kafaratnya ya Rasul? Bebaskan satu budak supaya mengganti puasamu. Ya Rasul, kalau ada orang yang paling pantas untuk jadi budak, sayalah orangnya ya Rasul. Saya orang susah ya Rasul. Aduh, kata Rasulullah, udah susah nyusahin saya lagi. Ya sudah gini aja, kamu puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari, jangan putus. 60 hari puasa. Dia nangis pak. Ya Rasulullah, jangankan 60 hari, ini hari pertama aja udah boncos Rasul, udah jebol puasa saya Rasul, apalagi 60 hari, bisa tiap hari ya Rasul. Ampun saya Rasul. Ya Allah, apalagi, kata Rasul. Ya sudah, kamu beri makan 60 fakir miskin atau anak yatim. Ya Rasulullah, Rasul tahu nggak? Rasul pernah dengar kan di kota Madinah ada orang yang paling miskin? Iya, saya pernah dengar. Saya orangnya Rasul.
Saya yang paling miskin yang diceritain itu ya saya ya Rasul. Masya Allah, ini harus gimana ya? Ini orang udah susah bikin masalah. Datanglah sahabat yang lain, orang kaya, bawa kurma 1 nampan, Pak. Ya Rasulullah, ada hadiah kurma 1 nampan buat kita buka bersama di sini. Kata Rasul, izin ya, kurma 1 nampan saya kasih buat sahabat saya yang lain. Dipanggillah tadi orang susah yang puasanya jebol. Mas, sampean sini. Ini 1 nampan kurma kamu bagiin 1 kampung. Apa kata orang tadi? Ya Rasulullah, lebih baik buat keluarga saya ya Rasul. Keluarga saya nggak bisa makan. Dalam hati Rasul, benar-benar ini orang, umatku ada model begini. Kata Rasul apa? Udah pulang, kurma 1 nampan, bahagiakan istri dan anak-anakmu. Tenang dia Pak, Masya Allah. Tapi Bapak yang tahu ilmu ini jangan jadi alasan Pak ya. Takutnya besok sengaja batalin puasa sama istri nih, karena sudah tahu ukurannya kurma 1 nampan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahwa betapa kemuliaan dari seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah berbicara tentang Ramadan, ini tidak ada habisnya Pak. Begitu banyak kisah yang terjadi tentang puasa. Baik. Lalu sebenarnya apa amalan yang berikutnya Ustadz? Ini saya tambah lagi. Yang pertama sambung silaturahim. Yang kedua baik sama orang pelit. Yang ketiga maafkan orang yang pernah menyakiti, menzolimi dan mengkhianati kita. 4. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa amalan di bulan Ramadan? Ramadan terkenal dengan Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu inget nggak? Sekarang nih kan, kita jangan flashback dulu. Jujur ya, dengan adanya handphone, sekarang kita banyak baca Al-Quran dari handphone. Betul ya Bu? Jujur. Mushaf itu dalam bahasa Arab artinya Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran, mushaf. Dan membaca mushaf dalam bentuk lembaran, pahalanya tidak akan tergantikan dengan baca Al-Quran melalui media lainnya Pak. Handphone, ibu dengar Spotify, YouTube. Jujur ya ibu ya, saya tanya, ibu sehari lebih sering buka-buka Al-Quran apa handphone? Handphone. Lebih sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Handphone. Ustadz gimana? Sama. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran, balik lagi nggak ke rumah? Enggak. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone, balik lagi? Pasti. Nggak bisa selfie Pak Ustadz, nggak bisa update status di Facebook. Zaman sekarang Bu, segala kegiatan kalau belum diupdate tuh belum afdol. Betul nggak? Bapak Ibu, nih suami yang udah sering pengalaman lah, kalau diajak makan sama istri gitu ya, mie ayam aja Bu, itu mie ayamnya nggak boleh diacak-acak dulu, nggak boleh dimakan, sumpitnya nggak boleh digeser-geser, mau difoto dulu, mau update status posting, itu suaminya kesiksa banget kelihatannya Bu. Tapi ya gimana demi membahagiakan istri. Nah, maka amalan di bulan Ramadan ini yang tidak lain adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena dengan Al-Quran secara tidak langsung kita ini sudah bercengkrama dan berdiskusi serta berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara baca Al-Quran yang terbaik? Hal ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang istiqomah, mudawamah walaupun sedikit. Sama, ibu kalau dipuji suami maunya setiap hari apa sebulan sekali kira-kira? Setiap hari. Bangun pagi ibu dipuji, ada kata-kata romantis ya. Malam mau tidur ada kata-kata romantis. Allah sama. Allah ingin kita akrab kepadanya itu ya setiap hari. Dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Dan sebaik-baiknya bacaan ibu, maaf, sekarang kita kan mindsetnya begini, Ustadz pokoknya saya harus hatam 1 Ramadan. Itu bagus,
Tapi setelah itu habis Ramadan nggak baca-baca Al-Quran. Betul nggak Bu? Padahal sebaik-baiknya amalan nggak apa-apa setiap hari 1 lembar saja, tapi istiqomah setiap hari. Jangan 1 lembar, 5 ayat saja, tidak masalah. Yang penting istiqomah. Itu contoh sebaik-baiknya amalan. Sedekah yang baik itu walaupun cuma 2.000 tapi setiap hari yang nggak pernah putus. Ustadz, saya habis dengerin ceramah, saya mau sedekah Pak Ustadz. Oh, langsung 50 juta. Tapi saya nggak sedekah lagi sampai mati Pak Ustadz ya. Itu 50 juta rapelan Pak Ustadz. Allah bukan mau lihat nominalnya Pak. Yang Allah mau lihat itu konsistensi kita dalam kebaikan. Makanya kenapa kita disuruh sholat dengan jumlah rakaat yang nggak boleh dilebihkan, nggak boleh dikurangi. Allah mau lihat istiqomahnya. Zuhur berapa rakaat Bu? 4. Ibu mau sholat dimanapun ya 4. Ustadz, saya saking rajinnya kemarin Pak Ustadz, zuhur saya 6 rakaat Pak Ustadz. Nggak ada. Kalau ibu kurang dengan jumlah 4 di zuhur, ibu tambahkan di sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah sebelumnya namanya sunnah qobliyah. Sholat sunnah ba'danya atau setelahnya namanya sunnah ba'diyah. Jangan 4 ditambahin seenaknya, 4 salam tambah ba'diyah. Boleh nggak dikurangin sholat 4 rakaat di zuhur? Boleh, dalam keadaan jamak qashar. Zuhurnya 2, asarnya juga 2. Allah cuma mau lihat jumlahnya. Maghrib di mana-mana 3 Bu, subuh ya 2. Allah nggak mau saking rajinnya subuh 4, nggak bisa. Yang Allah mau lihat itu istiqomahnya. Sama kebaikan itu yang mau Allah nilai adalah keistiqomahannya, konsistennya. Nah, maka alhamdulillah Ramadan tahun ini kita berharap mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang sudah kita awali di Ramadan ini kita istiqomah menjaganya. Ada yang tanya, Ustadz, saya cuma 2.000 sehari sedekah. Boleh, silahkan Pak. Karena yang Allah lihat kan bukan jumlah nominalnya. Ibu pernah dengar nggak ada tukang bubur dulu mau naik haji nggak punya uang? Ya, dia nabung loh Bu, 5.000 sehari. Dia sadar diri, saya nggak punya uang, tapi saya punya kekuatan niat. Dia nabung 5.000 sehari, besok 5.000, lusa 5.000, haji 30 juta Bu. Berapa puluh tahun coba dia ngumpulin 5.000 sehari, tapi dia yakin dengan niat. Itulah yang memancing kun fayakunnya Allah. Diberangkatkanlah tukang bubur ini bukan dari tabungannya, dari tetangganya yang kaya raya dan kaya hati. Inilah yang akhirnya diambil sama SCTV. Jadi sinetron, episodenya panjang. Hafal nggak judulnya dulu Bu? Tukang haji naik, tukang bubur naik. Kenapa jadi haji naik bubur? Tukang bubur naik haji, gara-gara istiqomah. Ibu nih sekarang punya hajat, yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, hutang belum lunas-lunas. Ustadz, kok hidup saya nggak pernah tenang? Bu, sedekah harian istiqomah jumlahnya. Coba ibu yang sanggup 10.000, jagain 10.000. Ada rezeki lebihin, kurang jangan, jagain 10.000-nya. Sama kayak sholat, jagain 4 rakaatnya. Mau ditambah silahkan lewat qobliyah dan ba'diyah. Itu maksudnya istiqomah dalam kebaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebentar lagi kita akan masuk waktu, sekitar 4 menit lagi. Kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Nanti setelah doa ada sedikit hadiah ucapan dari kami. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, izin saya ada sedikit kenangan dari tim kami di Jakarta, sekedar ucapan terima kasih. Ini jauh-jauh kami bawa alhamdulillah. Dan informasi Ibu, sebenarnya saya kesini sama istri, ada di penginapan. Insya Allah saya lebaran sama istri dan anak-anak, kami mau berlebaran di Saudi Bu, mau umroh. Doain biar sehat. Pulangnya saya, istri dan anak mau mampir ke negara Jordan. Kami mau menyerahkan titipan donasi untuk warga Gaza yang ada di Jordan. Sudah setahun saya keliling Sabang sampai Merauke ke pelosok-pelosok
mencatat dan melayani serta menjembatani masyarakat yang ingin berdonasi lewat Palestina. Baik, itu nanti kami sampaikan. Izin kiranya ayahanda ada yang bersedia untuk menerima sedikit hadiah dari kami. Jazakumullah khairul jaza. Alhamdulillah, terima kasih ayahanda. Baik, sebelum doa, izin Bapak, saya selalu sampaikan di setiap tempat, jika nanti Bapak mungkin ada yang ingin menitipkan donasi untuk warga Gaza yang ada di Jordan, saya langsung nanti yang menyampaikan, bukan orang lain, saya langsung. Silahkan saja, nanti tim kami akan membagikan nomor rekening, kami sudah izin dengan panitia. Silahkan, ada rekening Yayasan Rumah Dai Internasional, karena program kami salah satunya membangun rumah untuk para ustadz di Gaza. Silahkan Bapak Ibu, tidak ada paksaan, niatkan lillahi ta'ala, ini bulan Ramadan, mana tahu menjadi wasilah. Di situ sudah ada beberapa nomor rekening, bahkan sudah kami siapkan krisnya. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, sudah masuk waktu maghrib Pak? Hampir. Baik, sama-sama kita baca doa, kita sambut Ibu ya. Kita sambut dengan baca doa berbuka puasa. Tapi belum ya? Belum ya? 2 menit lagi. Baik, 2 menit lagi kami serahkan kepada MC saja, sambil nanti kita buka puasa bersama. Salam untuk keluarga, mohon maaf lahir batin. Doakan mudah-mudahan rencana kami untuk ke umroh dan Jordan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk keluarga, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, jika berkenan untuk doa penutup. Oke, baik, sama-sama kita berdoa. Saya berdoa, kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Waktu sudah memasuki untuk berbuka puasa, kami persilakan hadirin yang berbahagia untuk menikmati hidangan berbuka yang sudah disediakan. Terima kasih.